Busan Newport VTS, MSC Qingdao. This station calling, this is Busan Newport VTS. Good afternoon, this is MSC Qingdao. We now is proceed to the anchorage. Nothing heard on channel 6 Ada beberapa hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, jam 3:30 pagi, sebentar lagi selesai jaga, kepada rekan-rekan navigator atau siapapun yang nanti barangkali akan menjadi seorang navigator sebagai manajer di atas kapal terhadap peta-peta elektronik, ECDIS, dan peta-peta ataupun publikasi elektronik lainnya yang menjadi faktor utama dalam penentuan keselamatan navigasi. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Inilah masalah yang jarang sekali diketahui oleh officer maupun navigator. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan secara langsung bagaimana itu bisa diatasi yang tiga ini. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui apakah rute yang kita gunakan ini melalui peta-peta elektronik yang up to date, dan juga apakah kita memiliki semua peta-peta elektronik yang dibutuhkan oleh rute yang kita pakai. Dalam hal ini, saya berikan contoh. Rute yang kita gunakan saat ini bernama rute 2 PRR Board. Ini rutenya namanya bebas. Ini rute dari Kanada sampai ke Korea di daerah Borneo. Cara termudah untuk mengetahui apakah kita memiliki semua peta elektronik dan apakah peta elektronik tersebut up to date atau tidak, kita bisa melakukannya dengan cara ini. Kita pergi ke chart, kemudian kita cek di sini INC Update Report. Klik di sini. Lalu kita harus mengklik route filter. Route filter ini di enable dan kita pilih rute yang sedang kita pakai saat ini. Dalam hal ini rutenya 2 PRR Board. Oke. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui informasi peta yang kita miliki sudah up to date sampai minggu ke-27. Lalu ada rangkumannya di sini. Kita lihat di sini rangkumannya. Kita menggunakan 147 peta elektronik dan up to date 145 dari 147, dan ada peta yang not up to date atau tidak up to date, yaitu 2 biji. Oke. Jadi inilah cara mengetahui apakah kita memiliki peta dan peta yang kita miliki itu up to date atau tidak. Yang pertama sudah terjawab. Dan yang kedua, sekarang terjadi masalah yang kedua, yaitu ada 2 peta elektronik yang tidak up to date. Mari kita buka ke status report di sini. Klik. Di sini kita bisa melihat peta-peta mana saja sih yang tidak up to date itu, yang 2 biji. Oke, di sini saya menemukan ada peta 2 biji, yaitu peta elektronik atau INC nomor KR5F4K13 dan K14. Di sini dikatakan bahwa peta ini not up to date. Apa yang perlu kita lakukan? Mereka katakan adalah to be ordered. Jika to be ordered artinya tidak memiliki peta ini.
Ini sangat berbahaya bagi navigasi karena kita tidak memiliki peta rute melalui sebuah tempat yang tidak ada petanya atau tidak dimiliki. Dan juga ini sangat berbahaya karena defisiensi akan diberikan kepada kapal oleh posted control karena kapal berlayar tetapi ada peta yang tidak dimiliki, padahal peta tersebut dilalui. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah to be ordered, artinya kita harus meminta peta yang ini. Caranya, kita catat nomor peta ini, kemudian kita akan memintanya dengan cara menggunakan cat katalog. Di sini saya memiliki katalog peta elektronik dari supplier. Kita juga bisa memakai Admiralty Digital Catalog. Nah, di sini saya sudah memiliki catatan. Ada dua tadi, peta yang ini yang tidak dimiliki. Sangat mudah. Kita masukkan aja masuk ke katalog di sini. Kemudian masuk ke digital product. Lalu kita pilih di sini, pastikan petanya AVCS, ya, PetoChat. Lalu kita cari dua peta ini dan kita masukkan kepada basket. Saya telah membahas di video lainnya bagaimana cara membuat basket. Dari situ baru kita kirim kepada supplier untuk mensuplai permitnya dan kita install. Bagaimana cara menginstal permit dan juga menginstal INC saya sudah jelaskan di video yang lainnya. Silahkan cari di playlist Actis. Nah, tetapi timbul masalah yang ketiga, yaitu bahwa ternyata dua peta ini tidak ada pada database cat katalog. Mari kita buktikan di sini. Saya klik search product di sini, kemudian klik product number, lalu saya masukkan nomor KR, oke, KR 5F4K13. Oke, ini saya sudah masukkan. Lalu saya klik search di sini. Nah, ternyata di sini no matching product found in the current catalog. Tidak ada produk ini pada katalog yang sekarang ini. Apa tindakan kita? Apa sebenarnya yang terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, katalog kita mungkin tidak up to date. Maka kita pastikan katalog kita up to date sampai minggu yang terakhir. Nah, katalog saya ini sudah up to date sampai minggu yang terakhir. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Inilah masalah yang jarang sekali diketahui oleh officer maupun navigator. Ini saya akan berikan tipsnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, kita tahu bahwa di setiap minggu ketika DVD kita terima, di sini saya sudah memiliki DVD. Masuk ke DVD sini. Di dalam DVD, ini di DVD kita bisa membuka folder B1. Lalu di sini INC root dan kita lihat ada readme di sini. Nah, readme ini hukumnya wajib untuk direview dan wajib di-file. Readme ini menjelaskan apa yang terjadi dengan INC yang kita miliki. Nah, jika Anda tidak memiliki DVD tetapi menerimanya lewat email, maka pada email pun kita bisa melihat dari supplier di sini ada file readme, kita bisa buka dan kita baca readme-nya seperti ini. Nah, dalam hal ini readme tersebut wajib direview oleh semua officer dan juga kapten, dan file readme tersebut harus di file di sini dalam sebuah file tertentu. Ini readme dari minggu ke minggu, ya, dari minggu ke minggu. Dan reviewnya itu harus direkod pada NP133C INC and Actis Maintenance Record. Ada pada seksi 4 di sini. Seksi 5. Di sini ada important notices readme file. Di sini harus direkod tanggal penerimaannya, kemudian direview oleh siapa, apa-apa yang penting di sini harus dicatat. Jika tidak ada nil, jika ada kita harus catat
di sini, kemudian komentarnya seperti apa. Nah, ternyata pada readme minggu ke-10 tahun 2020 itu dikatakan bahwa peta yang tadi itu nih, KR5F4K13 itu termasuk peta-peta yang dihapus oleh Korea. Nah, jadi peta yang 2 tadi itu sudah dihapus oleh penerbitnya, yaitu pemerintahan Korea. Kita lihat di sini. Tetapi peta-peta ini masih bisa digunakan oleh kapal-kapal yang masih memiliki permit dari YNC tersebut sampai permit tersebut expire. Tetapi jika tidak memiliki permit, kita tidak bisa lagi merequestnya karena peta ini sudah dihapus dari bagi pengguna-pengguna yang tidak memiliki permit. Namun masih bisa digunakan bagi kapal-kapal yang sudah memiliki permit. Di sini jelas dikatakan bahwa these ENCs are still valid for use by existing license holders, and they will continue to be updated until the end of 2020 when all licenses will have expired. Oke? Oleh karenanya, karena sebagian yang memiliki permit itu masih bisa menggunakan, maka dia masih ada pada database ECDIS. Nah, ada pada database ECDIS sebagai peta yang bisa digunakan, tetapi sudah tidak bisa di-request lagi karena pemerintah Korea sudah menghapusnya dari database katalog. Di sini sangat penting kita untuk memahami ini. Bagaimana menangani readme file dan apa yang harus dilakukan sehingga kita tahu apa yang terjadi dengan YNC kita. Jika terjadi masalah seperti ini, lalu ada PSC memeriksa ECDIS saya, lalu mereka membuat defisiensi terhadap apa yang sudah terjadi, dianggapnya ECDIS saya berlayar di daerah yang tidak memiliki YNC, saya bisa menjawabnya dan saya bisa menjelaskan secara detail seperti yang saya jelaskan di video ini. Itulah pentingnya seorang navigator menjadi seorang manajer yang baik, memahami detail YNC, memahami detail ECDIS, tidak hanya sekedar menggunakannya. ECDIS memberikan kemudahan bagi para navigator, tetapi memberikan kesulitan tersendiri karena ECDIS itu sangat unik. Tidak mudah menjadi seorang navigator, karena itu Anda harus terus belajar dan bersemangat. Dan yang terpenting, ikuti terus channel ini, karena channel ini akan memberikan yang terbaik. Saya janji. Apakah saya berbohong? Tidak. Channel ini semuanya pasti berisi nilai positif. See you next time. Sebentar lagi Mualim 1 datang. Saya akan menelpon dia. And ciao.